Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zufaira. Pembahasan materi PAI kelas 7 pada hari ini sampai di bab ke-10 dengan tema memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Menerapkan sikap peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan sholat Jumat. Peta konsep yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, memahami pengertian sholat Jumat, memahami ketentuan sholat dan khutbah Jumat, dan yang ketiga, mempraktekkan sholat Jumat. Ya, tentunya sholat Jumat ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Keistimewaan hari Jumat, nah ini disebut Sayyidul Ayyam atau tuannya hari. Banyak keistimewaan pada hari ini, ya diantaranya mandi karena sholat pun itu dihukumi sunnah. Mandi sunnah sebelum sholat Jumat. Kemudian kalau arti kata Jumat ini diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan menunaikan sholat Jumat. Dalil sholat Jumat itu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'at, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Mari kita memahami ketentuan sholat Jumat dan khutbah Jumat. Syarat wajib itu ada 6. Islam. Selain Islam tidak. Balik berarti harus dewasa. Belum dewasa belum diwajibkan, tetapi untuk pembelajaran bagi anak tersebut. Yang ketiga itu berakal. Orang gila itu tidak wajib, atau orang yang hilang akalnya tidak diwajibkan. Laki-laki, wajibnya laki-laki, perempuan tidak. Sehat, berarti yang sakit itu tidak diwajibkan. Menetap atau bermukim. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat bisa dikatakan sah jika dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan bermukim, entah itu di perkotaan, perdesaan, dan lain sebagainya. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh munfarid. Dilaksanakan pada waktu duhur. Selain waktu duhur tidak sah. Didahului oleh 2 khutbah, ya, berbeda dengan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul
Adha. Kemudian tata krama sholat Jumat, adabnya bagaimana, meluruskan shaf atau barisan sholat. Kemudian ketika khotib berkhutbah tidak boleh berbicara. Kemudian dengan keadaan apa saja kita tidak atau kita diizinkan tidak sholat Jumat. Yang pertama sakit, yang kedua hujan lebat, angin kencang, bencana alam yang menyulitkan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga musafir, perjalanan jauh. Kemudian perjalanan ke tempat sholat Jumat tidak aman. Nah, itu boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian hikmah sholat Jumat: memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahmi, mendapat keberkahan, menambah semangat kerja, melipat gandakan pahala kebaikan, membiasakan disiplin waktu. Nah, ini beberapa ketentuan, dan ada sebuah hadis Nabi ini berkaitan dengan waktu. Ya, dilaksanakan sholat Jumat. Ya, harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika tidak waktu zuhur, maka tidak sah sholat Jumat tersebut. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu sams. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah. Dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah sia-sia. Dan ini perhatian untuk kita semua. Jadi ketika khotib berkhutbah, kita dilarang untuk berbicara. Kesunahan apa saja yang berkaitan dengan sholat Jumat? Yang pertama, mandi sebelum sholat Jumat sunnah. Kemudian memakai pakaian yang bagus, bajunya warna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut yang rapi, menyegerakan ke masjid. Kalau sudah sampai masjid, sholat tahiyatul masjid. Ketika menunggu muadzin, membaca Al-Quran, zikir, dan terus memperbanyak doa dan salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan khutbah Jumat, ya, ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, rukun khutbah mengucapkan puji-pujian, salawat Nabi, 2 kalimat syahadat, harus berwasiat juga, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, kemudian berdoa, ya, pada semua Islam. Kemudian syarat khutbah itu pada siang hari, dilaksanakan dengan berdiri, kemudian duduk di antara 2 khutbah, khutbahnya keras, jelas, dilaksanakan secara berturut-turut antara keduanya, khotibnya suci dari hadas maupun najis, dan menutup aurat. Sunnahnya di atas mimbar dengan kalimat fasih, terang, mudah dipahami, menghadap ke jamaah, membaca sholawat Nabi, melafalkan puji-pujian sholawat Nabi, berwasiat. Jamaahnya diam, tenang, memperhatikan khutbah. Kemudian disunahkan juga khotib memberi salam. Kemudian duduk di kursi mimbar setelah salam. Kemudian praktek sholat Jumat. Nah, ini dari mulai mandi, membersihkan badan, pakaian, ya, kemudian mandi sunnah, kemudian memakai pakaian putih, segera ke masjid, sholat, zikir, adzan pertama,
ketika masuk waktu zuhur, sholat sunnah qobliyah, ketika khotib naik mimbar, salam dan muadzin adzan kedua, kemudian khotib khutbah. Jamaahnya khusyuk memperhatikan ketika khotib berkhutbah. Setelah khutbah, muadzin iqomah untuk sholat jamaah. Imam mengingatkan untuk meluruskan shaf sholat mengisi yang masih kosong. Kemudian laksanakanlah sholat Jumat 2 rakaat, kemudian zikir setelah sholat, kemudian sebelum pulang sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Demikian materi tentang sholat Jumat. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat, dan semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.